Sementara itu pemirsa, pasca Ahok ditetapkan sebagai tersangka, para pendukung pasangan Ahok Jarot mundur satu persatu. Salah satu ormas adalah Front Pemuda Muslim Maluku atau FPMM DKI Jakarta. FPMM kini mengalihkan dukungannya kepada pasangan Anies Sandi. FPMM DKI Jakarta mendeklarasikan pencabutan dukungan untuk Ahok Jarot di sela acara doa bersama masyarakat di kawasan Pangkalan Jati, Jakarta Timur Minggu sore. Doa bersama digelar sebagai ungkapan rasa syukur atas ditetapkannya Basuki Cahayapurnama atau Ahok sebagai tersangka. Dalam doa bersama ini turut hadir pula sejumlah tokoh, yakni mantan Panglima TNI era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yakni Jenderal TNI Joko Santoso, serta alim ulama seperti Ustadz Fikri Haikal MZ yang merupakan putra almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ. FPMM DKI Jakarta kini mengalihkan dukungannya kepada pasangan cagup DKI Jakarta nomor urut 3, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Kita Front Pemuda Muslim Maluku jelas, punya basis sangat jelas. Masyarakat Maluku di Jakarta berjumlah 400.000 sekian. Maka saya tarik diri dan seluruh dukungan saya tarik untuk saya bawa ke Anies. Ya. Karena sosok Anies dan Sandiaga Uno, mereka punya kepribadian yang sangat sopan santun. Kami orang Maluku kalau tipikal seperti Pak Anies, kami lebih santun. Ya, dan mereka punya visi misi yang sama dengan program Front Pemuda Muslim Maluku, khususnya di pendidikan dan tenaga kerja. Partai pendukung calon gubernur DKI petahana Basuki Cahayapurnama atau Ahok PDI Perjuangan melakukan konsolidasi internal di kantor DPD PDIP Jalan Tebet Raya, Jakarta Selatan. Konsolidasi internal berlangsung selama lebih kurang 4 jam. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP menggelar konsolidasi internal untuk membahas mengenai Pilkada 2017 mendatang. Usai melakukan pertemuan, Ahok mengaku hanya melakukan ramah tamah dengan tim sukses PDIP dan tidak membahas strategi pemenangan. Cagup petahana DKI Jakarta nomor urut 2 ini juga kembali menyatakan optimis dapat memenangkan Pilkada DKI Jakarta hanya 1 putaran saja, terutama dengan adanya bantuan dari tim ses PDIP. Sementara itu, Ketua Tim Pemenangan Ahok Jarot, Prasetyo Edi Marsudi, mengatakan dalam kesempatan ini internal PDIP menggelar diskusi terkait dengan kendala di lapangan. Ya pemirsa, selain hashtag kami Ahok, hashtag Ahok tersangka juga menjadi trending topik. Bahkan hashtag Ahok tersangka sempat menyusul di peringkat kedua trending topik nasional di Twitter. Pemirsa, Barreskrim Polri menetapkan Gubernur petahana Basuki Cahayapurnama sebagai tersangka dalam kasus penistaan agama. Ya, selang 1 jam saja setelah penetapan, tagar kami Ahok menjadi trending topik di jejaring sosial media Twitter.
Tagar Kami Ahok menjadi teratas berkat reaksi netizen yang kebanyakan memberikan dukungan kepada Ahok. Tidak hanya Kami Ahok, ada juga tagar balasan yakni tagar penjarakan Ahok. Kebanyakan isi kicauan tersebut menuntut Ahok untuk dipenjara. Penetapan tersangka sendiri dilakukan setelah gelar perkara terbuka terbatas yang dilakukan di Mabes Polri. Dari hasil gelar perkara, polisi memutuskan untuk meningkatkan status penyelidikan ke tingkat penyidikan. Pasca keputusan Mabes Polri yang menetapkan petahana Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama sebagai tersangka, pada Rabu sore pimpinan Ormas dan lembaga Islam menggelar pertemuan. Ya, pemirsa, di pertemuan ini mereka mengeluarkan pernyataan sikap untuk mengawal proses hukum yang berlangsung. Pertemuan para tokoh Islam berlangsung di Gedung Dakwah Muhammadiyah Menteng, Jakarta Pusat. Di pertemuan ini selain mengapresiasi kerja Polri, seluruh ormas dan lembaga Islam berjanji akan mengawal proses hukum tersangka Ahok. Ketua Dewan Pertimbangan MUI, Din Samsudin, yang turun dan ikut menghadiri pertemuan ini menegaskan kasus penistaan agama oleh Ahok bukanlah masalah kecil, sehingga harus diusut secara tuntas. Din Samsudin juga mengimbau umat muslim bisa menahan diri memantau proses hukum yang berjalan. Menyambut baik dengan penuh rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala keputusan Kepolisian Republik Indonesia tentang status tersangka atas Insinyur Basuki Cahayapurnama, Gubernur DKI Jakarta nonaktif. Keputusan tersebut merupakan hasil proses hukum yang berkeadilan dan memenuhi rasa keadilan masyarakat. Masalah ini besar dan jelas menunjukkan sikap yang intoleran, anti kemajemukan, dan oleh karena itu saya tidak bisa memahami kalau ada pihak yang menuduh justru reaksi terhadap penistaan agama ini sebagai intoleransi dan anti kemajemukan. Ya, pemirsa, pasca ditetapkannya Basuki Cahayapurnama atau Ahok sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri, tim pemenangan Ahok Jarot siang ini melakukan rapat tertutup di posko tim pemenangan Basuki Jarot di Jalan Borobudur, Jakarta Pusat. Dan untuk mengetahui informasi terkini seputar pertemuan tersebut, kita segera bergabung dengan reporter Berita 1 Pramadika Samudra dan juru kamera Andini serta Handoko dari Jalan Borobudur, Jakarta Pusat. Ya, Prama, bagaimana suasana pertemuan tim pemenangan Ahok Jarot saat ini, Prama? Ya, Ira, tim pemenangan Ahok Jarot langsung melakukan konsolidasi terkait dengan penetapan tersangka Ahok atas kasus dugaan penistaan agama yang diduga dilakukan olehnya. Dan konsolidasi hari ini melibatkan seluruh elemen dari partai pendukung Ahok Jarot, di mana dari informasi yang kami dapatkan saat ini rapat tertutup tersebut telah dimulai dan ada dua agenda utama. Yang pertama adalah rapat pimpinan Parpol DKI dan yang kedua adalah rapat tim pemenangan. Namun untuk sikap dari partai ataupun sikap dari tim pemenangan tadi telah disampaikan dan saat ini merupakan rapat tertutup yang agendanya adalah menyamakan persepsi, baik persepsi tim pemenangan maupun persepsi tim juru bicara. Dari pengamatan kami tadi, pihak yang telah datang adalah dari Partai Golkar, Wahab, dan juga TBA
Aceh Hasan Syazili, sementara dari Hanura ada Agus dan juga Ketua DPP Partai Hanura Sarifuddin Suding, serta dari PDIP ada Hasan Syazuli, Arya Bima, dan juga ada nampak dari kuasa hukum Basuki Cahayapurnama Sira Prayuna. Dan agenda ini akan berlangsung tertutup selama beberapa jam ke depan. Kami tidak diberitahu ataupun tidak ada agenda pasti kapan ini akan selesai, namun diperkirakan nanti satu juru bicara akan memberikan pernyataannya terkait dengan hasil dari pertemuan yang dilakukan pada hari ini ataupun pada sore hari ini. Namun kita masih menunggu dan belum memastikan kapan konferensi pers tersebut akan dilakukan. Namun sejumlah awak media saat ini telah bersiap untuk menunggu selesainya rapat internal yang dilakukan tim pemenangan Ahok di rumah pemenangan Baja atau Basuki Jarot di kawasan Menteng ini. Ira. Ya, Prama, Anda katakan tadi rapat ini sudah dimulai dan dilakukan secara tertutup. Namun apakah sudah ada informasi yang Anda dapatkan, terutama soal langkah ke depan untuk memenangkan Ahok Jarot pasca penetapan status Ahok sebagai tersangka? Iya, informasi yang kami dapatkan dari kuasa hukum Ahok, yaitu Sira Prayuna, yang mengatakan bahwa akan langkah pra-peradilan, di mana tim akan menghormati status tersangka yang telah diberikan oleh Bareskrim Mabes Polri kepada Ahok dan akan menjalani masa persidangan dengan baik, dengan proaktif, di mana nantinya saat ini tim kuasa hukum yang ditunjuk akan merekonstruksi sejumlah kejadian, di mana tim akan menyiapkan sejumlah bukti-bukti baru, mulai dari video rekaman, dokumen, saksi ahli serta saksi fakta yang akan dipersiapkan untuk di persidangan nanti. Dan tim juga berharap nantinya para pemilih ataupun konstituen dari Ahok Jarot tetap optimistis bahwa Ahok dan Jarot akan tetap mengikuti peserta Pilkada 15 Februari. Berharap bahwa mereka akan, maksud kami berharap bahwa para pemilih ataupun para pendukung dari Ahok Jarot tetap mengawal masa persidangan yang akan dimulai nanti. Hingga saat ini pun tim kuasa hukum masih membentuk sejumlah tim baru yang akan dipersiapkan untuk masa persidangan dan juga sejumlah komponen-komponen dari barang bukti baru yang akan dipersiapkan dalam persidangan nanti. Ira. Ya, baik. Terima kasih Prama atas laporan Anda. Silakan kembali bertugas. Pemirsa, demikian reporter Berita 1, Pramadika Samudra dan juru kamera Andini serta Handoko melaporkan langsung dari Jalan Borobudur, Jakarta Pusat. Berita penetapan Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama sebagai tersangka kasus penistaan agama menjadi sorotan dunia. Ya, sejumlah media internasional turut memberitakan status tersangka Ahok. Sejumlah media dari Tiongkok, Amerika Serikat, Inggris, dan Australia memberitakan ditetapkannya Ahok sebagai tersangka kasus penistaan agama. Dalam tulisannya, sejumlah media internasional menyebut penetapan tersangka tak lepas dari demonstrasi besar di Jakarta. Ahok juga diberitakan bakal menghadapi masa hukuman selama 5 tahun penjara akibat tuduhan itu. Media juga menjelaskan bagaimana hukum Indonesia berjalan. Bahkan harian South China Morning Post menulis kasus ini adalah tes besar bagi reputasi Indonesia yang bermayoritas Muslim untuk toleransi beragama. Pemirsa, Anda menyaksikan News Update bersama saya Ira Syarif. Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Cahayapurnama atau Ahok menerima keputusan penetapan dirinya sebagai tersangka dalam kasus dugaan penistaan agama. Tim kuasa hukum Ahok pun mengaku tidak akan melakukan upaya pra-peradilan.
Salah satu alasan mengapa pihak Ahok tidak mengajukan pra-peradilan adalah karena ingin menghormati keputusan kepolisian serta ingin menghindari kegaduhan publik. Tim kuasa hukum juga meminta seluruh pihak menghargai keputusan tersebut dan juga menghargai hak konstitusional Ahok Jarot melakukan kegiatan kampanyenya. Harapannya pasca penetapan Ahok sebagai tersangka tidak lagi terjadi aksi penolakan saat Ahok Jarot melakukan belusukan. Tim Ahok tengah mempersiapkan strategi guna melepaskan status tersangka Ahok di peradilan. Saya baru saja komunikasi dengan beliau bahwa proses hukum yang dilakukan oleh Mabes Polri beliau sangat menghormatinya. Sebagai warga negara yang taat kepada hukum, beliau akan menjalani proses ini dengan baik. Saya kira itulah yang bisa saya sampaikan dari pandangan beliau. Terkait dengan pandangan dan pertanyaan berbagai pihak, apakah tim hukum atau Pak Basuki ini akan melakukan pra-peradilan? Saya sampaikan dengan tegas bahwa kami tidak akan melakukan langkah hukum. Status tersangka yang diberikan kepada Basuki Cahayapurnama atau Ahok tidak otomatis menggugurkan statusnya sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Pembatalan status calon gubernur hanya dapat dilakukan apabila bersangkutan sudah berstatus terpidana. Penetapan status tersangka yang baru disematkan kepada Ahok terkait kasus dugaan penistaan agama mendapat tanggapan dari Ketua Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta Sumarno. Menurut Sumarno, meski sudah berstatus tersangka, Ahok masih bisa melanjutkan seluruh proses tahapan pilkada. Sumarno juga menambahkan KPU baru akan membatalkan Ahok sebagai calon lewat rapat pleno apabila Ahok telah menjadi terpidana dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara. Sedangkan partai politik yang memberikan dukungan diperbolehkan mencari calon kepala daerah pengganti paling lambat selama 30 hari sebelum proses pemungutan